Muadz bin Jabal bukan sahabat biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang paling mengetahui halal dan haram di antara umatku adalah Muadz bin Jabal. Ia muda, ia cerdas, ia lembut, dan hatinya terlalu mudah memberi. Muadz adalah tipe lelaki yang tidak sanggup melihat orang meminta, lalu menolak. Ia berdagang, bertransaksi, meminjam, memberi, menjamin, bukan karena serakah, tetapi karena terlalu percaya dan terlalu dermawan. Sedikit demi sedikit, hartanya terkuras. Janji-janji manusia tak semua ditepati. Keuntungan tak selalu datang, sementara hutang terus menumpuk. Hingga suatu hari, Muadz bin Jabal, orang alim, sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bangkrut. Para penagih datang, bukan satu, bukan dua. Mereka menuntut hak mereka. Suara mereka keras, wajah mereka tegang. Muadz tidak lari, ia tidak berbohong, ia tidak bersembunyi. Ia hanya tak punya apa-apa lagi. Dalam keadaan terjepit itu, perkara ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, seorang sahabat mulia, ahli ilmu, penghafal Al-Quran, berdiri di ambang kehancuran sosial, bukan karena maksiat, tetapi karena kelalaian dalam muamalah dan terlalu luasnya hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memarahi Muadz. Beliau tidak berkata, "Kenapa kamu ceroboh? Kenapa tidak berhati-hati?" Beliau justru turun tangan langsung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para penagih Muadz. Beliau berbicara kepada mereka dengan ketenangan seorang nabi dan keadilan seorang pemimpin. Dalam riwayat disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta mereka untuk meringankan hutang Muadz. Sebagian riwayat menyebutkan beliau memohon agar mereka memaafkan sebagian hutang. Namun tidak semua mampu memaafkan. Manusia tetap manusia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil langkah berikutnya. Seluruh harta Muadz yang tersisa dikumpulkan dan dibagikan kepada para penagih. Semua yang ia punya habis. Muadz bin Jabal berdiri dalam keadaan nyaris tak memiliki apapun. Namun satu hal tetap utuh, kehormatannya sebagai seorang Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkannya dipermalukan, tidak membiarkannya dipenjara oleh hutang, tidak membiarkannya hancur sendirian. Beliau menyelamatkan Muadz, bukan hanya dari hutang, tetapi dari kehancuran jiwa. Dan seolah ujian itu belum cukup, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengutus Muadz ke Yaman, bukan sebagai orang gagal, bukan sebagai orang yang disingkirkan, tetapi sebagai duta ilmu, qadhi, dan guru umat. Sebelum berangkat, Rasulullah menggenggam Muadz dan bersabda, "Wahai Muadz, bisa jadi setelah tahun ini engkau tidak bertemu lagi denganku." Muadz menangis. Bukan karena hutang, bukan karena miskin, tetapi karena cinta kepada Rasulullah. Di Yaman, Muadz mengajar, menghakimi dengan adil, membimbing umat, dan hidup dengan kehati-hatian yang lahir dari pelajaran pahit masa lalu. Ia wafat beberapa tahun kemudian dalam keadaan terhormat dan bersih. Kisah Muadz mengajarkan sesuatu yang sangat halus, namun dalam. Orang paling alim pun bisa jatuh karena urusan dunia. Orang paling baik pun bisa tergelincir karena niat yang terlalu luas. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak datang untuk menghancurkan mereka, tetapi untuk menyelamatkan. Islam tidak menendang orang yang jatuh. Islam mengangkatnya kembali, lalu mengajarinya berjalan lebih hati-hati. Terima kasih sahabat muhasabah sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nantikan video inspiratif selanjutnya.